Baik, kita lanjutkan materi kita, structure ya, teman-teman. Jadi hari ini adalah chapter 10, yang mana ini adalah chapter terakhir untuk, materi structure kita. Dan hari ini kita akan belajar mengenai dependent clause atau namanya anak kalimat. Ada juga yang nyebutnya, subclause ya, teman-teman. Nah, langsung saja. Jadi, dulu di chapter kedua kita sudah kenalan dengan penggunaan conjunction ya, atau kata hubung, teman-teman. Yang mana fungsinya adalah menghubungkan dua subjek, dua predikat. Oke, dan conjunction itu dibagi menjadi dua jenis atau dua kategori. Yang pertama kategorinya fanboys dan selain fanboys. Nah, fanboys itu cuma singkatan dari for and nor but or yet so. Kemudian, Mister di HP saya screen-nya hitam semua ya kenapa? Apakah di teman-teman juga sama? Layarnya apakah hitam semua apa cuma di salah satu? Kalau di teman-teman yang lain gimana? Apakah Nah, kalau misalkan masih hitam di salah satu berarti di koneksinya Mister ya, bisa coba, keluar terus coba masuk lagi Mister. Biasanya bisa itu. Atau, nanti diganti koneksi seperti itu. Jadi keluar, ganti koneksi, kemudian masuk dengan koneksi yang lain. Biasanya koneksinya seperti itu. Oke, jadi, dulu ya, ketika kita belajar conjunction ada fanboys, ada selain fanboys. Nah, conjunction selain for and nor but or yet so itu termasuk ke dalam conjunction yang selain fanboys. Ada banyak sekali teman-teman conjunction yang selain fanboys. Dan di situ ada yang saya, tebelin ya, yaitu which, who, that yang artinya yang, teman-teman. Nah, itu ada penggunaan khususnya, yang mana akan kita pelajari hari ini. Oke? Nah, dulu waktu kita belajar di chapter kedua, kenapa sih conjunction itu kok dibedakan? Kenapa dibagi menjadi dua? Karena ada perbedaan penggunaan ya. Di soal structure TOEFL, fanboys itu tidak boleh muncul di awal kalimat. Dia hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Sedangkan conjunction yang selain fanboys boleh dia di tengah-tengah, boleh juga di paling depan kalimat ya. Nah, nanti kalau ditulis pola kalimat, eee, apa namanya, fanboys itu pola kalimat cuma satu teman-teman, yaitu subjek predikat, fanboy subjek predikat. Sedangkan yang selain fanboys karena tempatnya dia bisa boleh, pindah-pindah, maka nanti ada 3 pola kalimat, yaitu yang pertama subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predicate, subjek predicate. Seperti itu. Dan perbedaan ketiga dulu ya, yaitu fanboys itu tidak selalu menghubungkan, 2 subjek predikat. Dia juga bisa menghubungkan bagian dari kalimat yang paralel atau setara atau sama. Oke, cara membedakannya apakah fanboys itu sebelumnya ada satu koma. Kalau fanboys itu sebelumnya ada satu koma, nah berarti fanboys itu menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Tapi kalau sebelumnya fanboys itu nggak ada komanya, atau misalnya komanya lebih dari satu, nah itu bisa dipastikan fanboys-nya menghubungkan bagian dari kalimat saja. Nah, tapi kalau conjunction selain fanboys, fix dia penentu kalau subjek predikatnya harus lebih dari satu, ya teman-teman. Nah, sebenarnya ada satu perbedaan lagi untuk fanboys dan selain fanboys, yaitu conjunction fanboys itu memang murni menjadi konektor, teman-teman. Jadi sebagai penghubung murni. Maksudnya gimana? Seperti sifatnya ya, dia hanya bisa menempati tengah-tengah kalimat. Oke, jadi dia berdiri memang sebagai konektor atau penghubung. Tapi kalau conjunction selain fanboys, teman-teman, dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai konektor atau penghubung kalimat. Dia hanya bisa merubah subjek predikat setelahnya menjadi kelas kata baru. Oke, jadi mirip preposisi ya. Tapi kalau preposisi kan merubah kata benda setelahnya menjadi objek. Menjadi keterangan maksud saya. Ya, dan tapi nanti untuk conjunction selain fanboys ini diikuti subjek predikat setelahnya. Nah, itu nanti ada sendiri, teman-teman ya. Yang mana hari ini kita akan pelajari. Nah, tapi sebelum kita ke situ, saya mau menjelaskan dulu. Kenapa sih kok conjunction fanboys itu tempatnya hanya bisa di tengah-tengah dan dia kok nggak terikat dengan subjek predikat setelahnya, sedangkan conjunction yang selain fanboys kok dia harus terikat dengan subjek predikat setelahnya. Nah, saya akan ilustrasikan menggunakan dua contoh kalimat. Yang satu pakai fanboys, yang satu pakai selain fanboys. Nah, di situ misalnya teman-teman, saya punya kalimat yang pakai fanboys ya. I'm just a commoner.
But you are a popular rich kid. Kalau diartikan aku cuma orang biasa, namun kamu adalah anak kaya yang populer. Nah, itu kalau subjek predikat setelahnya but, saya tukar tempatnya dengan subjek predikat sebelumnya but, dan but-nya itu tetap di tengah-tengah, artinya tidak akan berubah. Pesan yang ingin disampaikan itu sama, walaupun dibolak-balik ya. Jadi nanti, you are a popular rich kid, but I'm just a commoner. Kamu adalah anak kaya populer, namun aku hanya orang biasa. Sama teman-teman. Ya, walaupun dibolak-balik subjek predikatnya. Nah, itulah kenapa fanboys itu dia tidak terikat dengan subjek predikat setelahnya. Dan kalimat yang menggunakan conjunction fanboys itu ada namanya, di bahasa Indonesia juga ada, teman-teman. Kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya kalimat majemuk setara. Disebut setara karena subjek predikat sebelum dan setelahnya itu setara. Boleh dibolak-balik artinya tidak berubah. Seperti itu. Nah, tapi kalau conjunction selain fanboys, contoh ya, I eat when I feel hungry. Saya makan ketika saya merasa lapar. Atau kalau when-nya saya ganti because. Saya makan karena saya merasa lapar. Nah, di situ nanti kalau misalkan when-nya tetap tempatnya di tengah, subjek, predikat setelah dan sebelumnya itu saya tukar tempat, tapi when-nya tetap di tengah ya teman-teman. Artinya nanti bakal berubah. Kalau ini dulu ya, ini artinya adalah saya makan ketika saya merasa lapar. Jadi kapanpun dia lapar, dia makan. Jadi ketika dia lapar ini menjadi keterangan waktu untuk dia makan atau kapan dia makan, seperti itu. Nah, tapi bandingkan ketika saya balik posisi subjek predikat sebelum dan setelahnya, tapi when tetap di tengah. I feel hungry when I eat. Saya merasa lapar ketika saya makan. Nah, jadi pesannya berubah. Jadi kayak beritanya berubah, infonya berubah. Yang awalnya itu makan karena dia lapar, nah ini malah dia lapar gara-gara dia makan. Jadi saya merasa lapar ketika saya makan. Nah, kalau nggak makan berarti nggak lapar kayak gitu. Nah, itu malah berubah. Itu adalah alasan kenapa conjunction selain fanboys itu selalu terikat dengan subjek predikat setelahnya. Jadi kalau subjek predikat setelahnya fanboys itu mau dipindah, fanboys-nya ikut, teman-teman. Jadinya when I feel hungry, I eat. Ketika saya merasa lapar, saya makan. Saya makan ketika saya merasa lapar. Nah, itu adalah alasan juga kenapa conjunction selain fanboys itu boleh pindah di paling depan. Seperti itu karena dia menjadi satu kesatuan makna dengan subjek predikat setelahnya. Ya, teman-teman. Dan conjunction selain fanboys diikuti subjek predikat itu nanti dia akan menempati posisi kalimat sendiri. Kalau di sini when I feel hungry ini menjawab pertanyaan kapan kamu makan. Nah, kapan itu menanyakan keterangan waktu. Ya sudah berarti when I feel hungry ini adalah keterangan waktunya. Jadi kapan saya makan? Saya makan ketika saya merasa lapar. Subjeknya mana? Subjeknya I. Predikatnya mana? Predikatnya it. Apakah ada objek? Nggak ada objek. Nah, di setelahnya it itu adanya keterangan waktu atau adverb of time. Cuman bedanya dengan keterangan waktu yang biasanya, keterangan waktu ini berupa conjunction, subjek, dan predikat. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat, teman-teman, atau dependent clause. Jadi anak kalimat atau dependent clause itu susunan conjunction, subjek, predikat, yang mana subjek predikatnya itu adalah, conjunctionnya itu adalah selain fanboys. Ya, nah ini nanti harus ditarik satu garis, nggak boleh dipisah satu-satu. Oke, dan tempatnya nanti di kalimat atau fungsinya di kalimat nanti ada 3. Dia bisa sebagai kata benda, dia juga bisa jadi sifat, dan dia juga bisa jadi keterangan. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Sambil kita review ya. Fungsi kata benda itu kalau di kalimat sebagai apa, teman-teman? Seingatnya teman-teman dulu. Kalau kata, Subjek. iya, that's right. Objek. Subjek sama satu lagi objek ya, teman-teman. Jadi kata benda itu fungsinya kalau nggak sebagai subjek, ya sebagai objek. Seperti itu. Entah itu objeknya kata kerja atau objeknya preposisi. Nah, berarti nanti subjek atau objek itu bisa dibuat panjang, teman-teman, yaitu CSP atau conjunction subject predicat. Nah, itu namanya noun clause atau dependent clause yang fungsinya sebagai noun. Nah, kemudian adjektif juga bisa berbentuk conjunction subject predicat. Nah, adjektif atau kata sifat itu fungsinya sebagai apa sih, teman-teman? Ada yang masih ingat?
fungsi kata sifat di kalimat. Dia cuma satu fungsinya kata sifat, teman-teman. Menjelaskan subjek. Ya, menjelaskan lebih tepatnya bukan subjek tapi menjelaskan kata benda. Ya, jadi semua benda entah itu di subjek, entah itu di objek. Nah, dia bisa dijelaskan oleh kata sifat. Atau sifat itu yang punya ya benda, teman-teman. Kata kerja nggak punya sifat. Kata keterangan nggak punya sifat. Yang punya sifat itu ya benda, seperti itu. Jadi fungsinya adjektif atau kata sifat di kalimat yang menjelaskan kata benda. Nah, sekarang keterangan. Nah, kalau keterangan yang ini beda dengan keterangan yang sebelumnya sudah kita pelajari di chapter 7. Kalau keterangan yang berbentuk conjunction subject predikat ini nanti dia hanya akan bisa menjelaskan kalimat ya, teman-teman, atau menambahkan keterangan pada kalimat. Kan kalau kalimat dalam bahasa Indonesia kan kita punya SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, keterangannya itulah nanti yang bisa berbentuk conjunction subject predikat seperti itu. Baik, mari kita buat contoh satu-satu ya. Kita bahas dulu yang noun. Jadi anak kalimat yang fungsinya sebagai noun atau kata benda. Jadi nanti ada conjunction subject predikat yang menempati tempatnya kata benda. Nah, tadi kan sudah kita bahas tempatnya kata benda di kalimat itu kalau nggak sebagai subjek ya objek. Misalnya, kalau misalnya subjeknya berupa conjunction subject predikat, itu jadi CSP ini fungsinya sebagai subjek, teman-teman. Ya, nanti tinggal nambahkan predikat aja. Contoh kalimatnya adalah what is happening to China right now is horrible. Kalau diartikan apa yang sedang terjadi terhadap Cina saat ini itu mengerikan. Nah, kalau kita lihat kalimat ini ya. Sorry, mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak ada saya mute dulu ya. Baik, kita lanjut. Nah, subjek dari kalimat ini adalah dari what sampai kata right now, teman-teman. Ya, predikatnya adalah is. Nah, di dalam subjek itu ada conjunction what yang dia juga menjabat sekaligus jadi subjek klausanya ya. Predikatnya adalah is happening. Nah, ini CSP tapi fungsinya sebagai subjek satu kesatuan. Ya. Nah, namanya adalah noun clause karena yang fungsinya sebagai subjek itu adalah noun, seperti itu. Nah, selain sebagai subjek, noun juga bisa jadi objek. Contohnya objeknya predikat misalnya. Jadi nanti ada subjek, kemudian predikat. Nah, predikatnya ini nanti butuh objek. Objeknya itu bisa berupa CSP atau conjunction subject predikat. Contoh kalimatnya adalah I believe that our planet is a globe. Saya percaya bahwa planet kita itu adalah berbentuk bola. Misalnya seperti itu. Itu subjek kalimat ini adalah I. Predikatnya adalah believe. Nah, yang terikat sama conjunction subject predikat ini jadi satu kesatuan. Karena believe itu butuh objek ya, teman-teman. Maka CSP ini fungsinya adalah sebagai objek dari kata believe. Nah, yang bisa jadi objek kan noun tuh. Berarti ini namanya noun clause. Di dalam objeknya itu ada conjunction, subjek sama predikat. Nah, itulah kenapa dinamai klausa. Karena fungsinya menempati noun, ya sudah itu noun clause. Seperti itu. Fungsinya sebagai objek. Nah, yang punya objek itu bukan cuma kata kerja ya, teman-teman, atau predikat. Ada juga satu kelas kata yang bisa dikasih objek dan memang harus selalu butuh objek untuk dirubah menjadi keterangan, yaitu preposisi. Preposisi itu selalu butuh kata benda atau objek setelahnya ya, lebih tepatnya, untuk dirubah jadi keterangan. Nah, object of preposition ini nanti itu boleh berbentuk conjunction, subject, predikat, atau noun clause. Contohnya adalah we all are concerned with what is currently happening to China right now. Misalnya, nggak perlu pakai around kan sudah ada currently ya. Nah itu nanti kalau dianalisa subjeknya adalah we, predikatnya adalah are concerned, pasif ya. Nah terus ada preposisi with di situ teman-teman. Harusnya butuh objek. Nah, tapi di situ objeknya langsung nabrak conjunction. Ya sudah berarti conjunction subjek predikat inilah yang fungsinya sebagai objeknya preposisi. Jadi ini noun clause, teman-teman. Seperti itu atau dependent clause yang fungsinya sebagai noun. Kalau saya nyebutnya noun clause. Oke, itu tadi dependent clause yang fungsinya sebagai noun ya. Jadi dia CSP yang menempati tempatnya noun. Sekarang dependent clause yang fungsinya sebagai adjective atau kata sifat. Tadi kita sudah pelajari kata sifat itu fungsinya menjelaskan benda atau noun. Nah, untuk dependent clause yang fungsinya jadi kata sifat ini atau kita nyebutnya adjective clause, dia tidak bisa berdiri sendiri conjunction-nya.
Sebelumnya itu harus ada benda yang dijelaskan, teman-teman, dan harus nempel. Jadi kata benda yang dijelaskan baru CSP. Itu yang caranya kita menentukan itu kita butuhnya kata sifat seperti itu, ya. Jadi noun dulu karena panjang ya berarti kata sifatnya setelahnya noun, makanya CSP. Contoh kalimatnya adalah the person, nah ada kata benda person ya di subjek, whose job is to observe and take care of plants is called a botanist. Jadi kalau diartikan orang yang pekerjaannya adalah untuk mengobservasi dan merawat tanaman disebut atau dipanggil seorang botanis. Seperti itu atau disebut botanis gitu ya. Nah, di situ ada subjeknya adalah dari kata the person sampai kata plants, right? Nah, kata bendanya sebenarnya cuma personnya itu, subjek intinya itu di personnya. Tapi dia dijelaskan dengan conjunction subjek predikat. Nah, inilah yang disebut dengan adjective clause. Ya, teman-teman, karena tempatnya menjelaskan benda. Orang yang pekerjaannya, nah yang pekerjaannya untuk mengorganisasi ini menjelaskan kata benda orang. Makanya namanya adjective. Nah, yang dijelaskan oleh adjective clause itu boleh kata benda yang letaknya dimanapun, teman-teman. Dimanapun ada kata benda boleh setelahnya diikuti adjective clause ya. Contohnya kalau setelah predikat ya contohnya yang ini. A botanist is someone who conducts scientific studies of wild plants. Seorang botanis merupakan seorang yang melakukan penelitian ilmiah mengenai tanaman-tanaman liar. Seperti itu. Jadi dimanapun ada kata benda, setelahnya itu boleh diikuti kata sifat atau adjective clause maksud saya, bukan kata sifat ya, tapi klausa sifat. Seperti itu. Yang terakhir ada dependent clause yang fungsinya sebagai keterangan yang menjelaskan kalimat tadi ya. Maksudnya menambahkan keterangan ke kalimat teman-teman. Nah, contohnya adalah, jadi nanti kita harus lengkapi dulu ya SPO-nya. Jadi kalau ada subjek, ditulis dulu subjeknya, predikat dulu. Kalau predikatnya butuh objek, ya harus dikasih objek dulu. Baru kalau mau ditambahkan keterangan, keterangannya itu boleh berupa conjunction, subjek, predikat. Seperti itu. Nah, contoh kalimatnya, I eat because I need nourishment from food. Saya makan karena saya memerlukan saya memerlukan nutrisi dari makanan. Nah, itu subjeknya I, predikatnya it. Nah, because I need nourishment from food itu bukan yang dimakan, tapi itu adalah alasan kenapa dia makan. Nah, itu ada namanya adalah adverb of cause and effect atau causality. Ya. Jadi sebab akibat seperti itu. Oke, jadi dari because sampai titik itu adalah adverb clause karena ada conjunction subject predikatnya. Nah, adverb itu boleh tempatnya dipindah-pindah, teman-teman. Dia boleh pindah di paling depan, syaratnya setelahnya dikasih koma ya. Contohnya adalah, jadi nanti bentuknya adalah conjunction subject predikat, koma subject predikat. Contohnya adalah, because I need nourishment from food, I eat. Karena saya perlu nutrisi dari makanan, saya makan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kenapa anak kalimat itu dinamai beda-beda. Ada noun clause karena sesuai fungsinya noun ya. Ada adjective clause, fungsinya sesuai adjektif. Dan yang terakhir adalah ada adverb clause, fungsinya sesuai adverb, yaitu menambahkan keterangan ke kalimat. Nah, kemudian gimana kita bisa tahu itu adjective clause, itu adalah noun clause, itu adalah adverb clause, itu dari conjunction yang dia pakai. Ya. Nah, sebelum kita ke conjunction yang dipakai setiap klausa, kita bahas dulu ada satu conjunction yang agak unik, teman-teman, yaitu that. Ini agak apa ya? Conjunction that ini agak boleh dibilang terlalu banyak aturan kayak gitu. Karena dia punya dua arti ya. That itu punya arti bahwa, dia juga bisa punya arti yang. Nah, bedanya apa? Bedanya that kalau yang artinya bahwa, fungsinya itu nanti sebagai noun atau namanya noun clause tadi. Tapi kalau that yang artinya yang, nah nanti CSP-nya atau conjunction subject predikatnya itu fungsinya adalah sebagai kata sifat. Seperti atau adjective clause nyebutnya ya. Nah, kemudian perbedaan pertama adalah apa bedanya noun clause sama adjective clause? Kalau that yang artinya bahwa itu nanti CSP-nya dia bebas, teman-teman. Maksudnya bebas itu menempati satu posisi kalimat sendiri, entah di subjek, entah di objek. Ya, entah objeknya predikat atau objeknya preposisi. Jadi bebas. Nah, tapi kalau that yang artinya yang,
conjunction subject predikatnya nanti nggak bisa menempati satu posisi kalimat sendiri, nggak boleh teman-teman. Dia hanya bisa menjelaskan benda sebelumnya, alias sebelumnya conjunction that ini harus ada kata benda kalau artinya yang. Seperti itu. Atau kalau teman-teman nanti menemukan ada kata benda terus diikuti that, nah berarti that-nya itu adalah yang, ya, seperti itu. Nah, untuk contohnya adalah misalnya teman-teman, bahwa bumi itu datar dipercayai oleh beberapa orang. Nah, itu kan kalau ditranslate that earth is flat is believed by some people. Kalau kita analisa subjeknya itu ya that earth is flat itu. Jadi dia conjunction subjek predikatnya berdiri sendiri ya sebagai subjek. Predikatnya ya is believed itu, teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi bandingkan ketika that yang artinya yang. Contohnya adalah orang yang menabrakmu tadi pagi ternyata memiliki gangguan penglihatan. Sorry. Nah, di situ kalau ditranslate, the man that walked into you this morning had a sight problem. Nah, itu kalau kita lihat subjeknya adalah dari kata the sampai kata morning. Nah, that-nya di situ nggak bisa menempati satu posisi kalimat sebagai subjek sendiri, nggak bisa, teman-teman. Subjeknya adalah man, ya. Jadi dia hanya menjelaskan subjek man saja. Makanya itu artinya yang, dan dia nggak bisa berdiri sendiri, seperti itu. Kemudian perbedaan kedua, caranya kita membedakan bahwa sama yang ya atau menggunakan bahwa sama yang. Gimana sih cara makainya? Yang kedua adalah that yang artinya bahwa itu nanti setelahnya harus lengkap, teman-teman. Nggak boleh ada yang dihilangkan. Misalkan ada subjek dan objek, misalkan predikatnya butuh objek ya, ya maka setelahnya harus ada objeknya, harus ada subjeknya juga. Nggak boleh ada yang hilang satupun. Tapi kalau that yang artinya yang itu kebalikannya. Subjek atau objek kalau predikatnya butuh objek ya, salah satu harus ada yang dihilangkan. Seperti itu, nggak boleh lengkap, justru kebalikannya. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana jika predikatnya tidak butuh objek, Sir? Misalnya to be. To be kan ketika dia berdiri sendiri itu kan nggak punya arti, artinya dia nggak boleh nggak butuh objek. Nah, apabila kata kerjanya memang tidak butuh objek atau tidak memiliki objek kalau ditranslate ya, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Makanya sebenarnya which is itu boleh, betul teman. Maksudnya di Jaksel itu ya bahasa Jaksel itu which is caranya bilang yang itu sebenarnya nggak apa-apa teman-teman. Malah benar itu secara grammar ya which is kayak gitu. Karena is itu nggak butuh objek dan kalau pakai which maka yang harus hilang adalah subjeknya seperti itu. Nah, contoh kalimatnya mungkin seperti ini ya. Yang pertama yang artinya bahwa dulu. Kita lupa bahwa kita harus meminjam gunting. Nah, itu kalau kita translate, we forgot that we had to borrow scissors. Nah, itu subjeknya setelahnya that itu ada we, objeknya ada scissors. Oke. Nah, tapi bandingkan nih sama-sama pakai kata kerja meminjam, tapi pakai conjunctionnya yang, bukan bahwa. Nah, contohnya adalah mereka sudah mengembalikan buku yang mereka pinjam kemarin. Nah, kalau ditranslate, they have written the book that they borrowed yesterday. Nah, kalau kita lihat di setelahnya kata borrowed, itu nggak ada objeknya. Dia langsung nabrak keterangan waktu, yaitu yesterday. Kenapa? Karena that-nya di sini artinya yang. Sebelumnya ada kata benda itu, teman-teman, yaitu the book. Oke, kalau kita pakai that yang artinya yang, maka salah satu harus hilang, entah subjeknya, entah objeknya. Nah, kebetulan borrowed itu butuh objek dan setelahnya nggak ada objeknya, berarti yang harus ada adalah subjeknya. Ya, karena karena objeknya sudah hilang. Tapi kalau di situ ada objeknya, subjeknya lah yang harus hilang. Seperti itu. Contoh misalnya yang subjeknya yang hilang ya, teman-teman. Misalnya adalah mereka tahu orang yang meminjam buku itu kemarin. Misalnya. Nah, nanti kalau ditranslate, they know atau mereka kenal gitu ya. They know the man boleh, the person boleh, the person yang meminjam karena person nggak boleh pakai which. Sorry, ini pakai that ya, pakai that dulu, sorry. That borrowed karena artinya sama, teman-teman. That which sama who artinya yang. That borrowed buku itu, the book yesterday.
Nah, kalau teman-teman lihat di situ setelahnya kata that, itu nggak ada subjeknya, tiba-tiba langsung verb 2 yaitu borrowed. Sebenarnya bukan nggak ada subjeknya, teman-teman, tapi conjunction that itu merangkap sekaligus menjadi subjek. Seperti karena dia artinya yang. Malah kalau kita kasih subjek nggak enak di sini. Misalnya ya, they know the person that he borrowed the book yesterday. Kalau diartikan, mereka mengenal pria yang dia meminjam buku itu kemarin. Nah, jadi pemborosan. Dia itu kan sudah jelas orang itu, udah disebutkan. Maka nggak perlu lagi disebutkan dia. Jadi cukup bilang mereka tahu orang yang meminjam buku itu kemarin. Seperti itu. Oke. Jadi kalau that yang artinya yang, salah satu harus hilang setelahnya, entah subjeknya atau objeknya. Kalau kata kerjanya tidak butuh objek ketika diartikan, ya yang harus hilang adalah subjeknya. Seperti itu. Kemudian ada tambahan, that ini ada penggunaan khususnya lagi teman-teman, yaitu that itu boleh kita hapus dari kalimat. Jadi nanti ada 2 subjek, 2 predikat, tapi nggak ada conjunction-nya. Nah, tapi ada syaratnya. That ini kalau mau kita hapus, syaratnya adalah that itu tempatnya bukan di awal kalimat. Jadi kalau that tempatnya di awal kalimat nggak boleh dihapus. Ya, jadi kalau that tempatnya di tengah-tengah saja itu boleh dihapus, dan setelahnya that itu harus ada subjeknya. Baru kita hapus boleh teman-teman. Nah, misalnya di bawah itu saya punya 2 kalimat contoh. Yang atas, that earth is flat is believed by some people. Nah, karena that-nya tempatnya di paling depan, ini tidak boleh kita hapus, harus ada that itu. Ya, bandingkan dengan kalimat kedua. They have written the book that they borrowed yesterday. Nah, karena that yang kedua itu tempatnya di tengah dan setelahnya ada subjeknya yaitu they, maka that ini boleh kita hapus, artinya sama, teman-teman. Jadinya they have written the book they borrowed yesterday. Mereka telah mengembalikan buku yang mereka pinjam kemarin, artinya sama. Seperti itu. Nah, itu keunikan that. Sebenarnya yang bikin unik itu cuma that yang artinya yang. Karena that yang artinya bahwa itu ya sama aja penggunaannya dengan conjunction yang lain, teman-teman. Nah, cuman kita kenalan karena dia punya 2 arti, gimana sih caranya kita menentukan itu yang artinya bahwa atau itu yang artinya yang? Nah, dari 2 tadi ya. Kalau that yang artinya bahwa subjek predikat setelahnya lengkap dan sebelumnya tidak boleh ada kata benda. Tapi kalau that yang artinya yang, itu kebalikannya. Sebelumnya harus ada kata benda dan subjek atau objek setelahnya that-nya itu nggak boleh lengkap. Seperti itu, harus ada yang hilang. Nah, sekarang kita ke conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat atau dependent clause ya, teman-teman. Nah, ini ada 3 tadi ya, anak kalimat atau dependent clause yang mana setiap anak kalimat itu memiliki conjunction-nya masing-masing. Walaupun ada yang sama juga, beda arti tapi sama kayak gitu. Yang pertama di noun clause kita punya that yang artinya bahwa tadi ya teman-teman. Subjek objek harus lengkap, nggak boleh ada yang hilang setelahnya. Kemudian ada juga if atau whether artinya apakah. Nah if di sini artinya apakah. Bukan if yang artinya seandainya atau jika. Karena if yang artinya seandainya atau jika itu miliknya adverb clause teman-teman. Bukan noun clause. Itu namanya adverb of condition. Hanya nama ya. Teman-teman nggak perlu terlalu diingat-ingat kalau nama seperti itu. Intinya ingat-ingat aja kalau itu adalah adverb atau keterangan seperti itu. Kemudian selain if atau whether kita punya 5W1H atau kata tanya teman-teman. Biasanya kata tanya itu yang kita pakai pertanyaan di kalimat pertanyaan ya. Tapi sayangnya di TOEFL yang structure nggak ada kalimat pertanyaan. Jadi kalau teman-teman menemukan kata tanya di soal structure TOEFL itu conjunction. Nah, untuk 5W1H atau kata tanya itu bisa semuanya bisa dipakai di noun clause. Oke, contohnya di situ ada what atau whatever. Kalau what artinya apa yang, kalau whatever artinya apapun yang. Nah, itu nanti subjek atau objek setelahnya what atau whatever ini tidak boleh lengkap. Jadi mirip kayak which that yang artinya yang tadi. What ini subjek atau objek setelahnya nggak boleh lengkap. Harus ada yang dihapus. Kemudian berikutnya ada whose yang diikuti kata benda, contohnya ya. Artinya adalah punyanya siapa bendanya. Kayak gitu. Misalnya kalau misalkan whose car, mobilnya siapa. Nanti di dalam kalimat contohnya adalah saya tidak tahu mobilnya siapa yang kamu pinjam. Misalnya seperti itu. Nah, itu kalau ditranslate I don't know whose car you borrowed. Seperti itu.
Kemudian ada one way, ada the way, ada how ya teman-teman, artinya sama-sama bagaimana dan seterusnya. Intinya 5W1H atau teman-temannya 5W1H itu yang disebut kata tanya itu ya, semuanya bisa jadi conjunction-nya noun clause teman-teman. Oke. Kemudian berikutnya ada di adjective clause. Nah, conjunction apa aja yang dipakai di adjective clause? Yang pertama ada who yang artinya yang. Nah, ini subjek objek tidak boleh lengkap. Yang kedua, which artinya juga yang. Subjek objek tidak boleh lengkap. Dan yang ketiga, that itu juga artinya yang. Subjek atau objek tidak boleh lengkap. Jadi salah satu harus dihapus ya, subjek atau objeknya kalau pakai conjunction who, which, sama that yang artinya yang ini. Nah, bedanya apa? Tiga-tiganya artinya yang tapi kok beda ada tiga kayak gitu. Bedanya adalah kalau who, kata benda sebelumnya di sini nanti, sebelumnya conjunction who itu harus manusia, teman-teman. Misalnya the teacher, the inventor, the explorer, seperti itu. Tapi kalau which kebalikannya, which itu nggak boleh kata benda sebelumnya manusia. Jadi harus kata benda selain manusia. Boleh hewan, tanaman, benda mati, dan seterusnya. Kalau that itu boleh untuk dua-duanya. Jadi boleh manusia, boleh selain manusia, itu kita boleh pakai that teman-teman. Artinya sama-sama yang. Ya bedanya kalau that itu nggak boleh dikasih koma. Jadi sebelumnya itu nggak boleh dikasih koma kalau that. Karena informasinya harus penting. Tapi kalau which sama who sebelumnya boleh dikasih koma. Seperti itu. Kemudian ada juga conjunction di adjective clause yaitu whom artinya juga sama yang ya teman-teman. Bedanya dengan which, who, that. Whom ini setelahnya harus ada subjek dan predikat alias subjeknya nggak boleh hilang teman-teman. Kalau kita mau pakai conjunction whom ya. Mungkin yang harus hilang adalah objeknya seperti itu. Dan yang berikutnya kita punya when artinya ketika. Ada juga in which atau nah in which sama which beda ya, hati-hati teman-teman. In which itu satu kata, dia artinya sama dengan where yaitu di mana. Kalau which aja artinya yang, ya. Nah, kalau in which itu harus lengkap, subjek, objek semuanya harus ada, nggak boleh ada yang hilang. Oke. Kemudian yang terakhir untuk adjective clause kita punya whose yang diikuti kata benda. Nah, mirip kayak di noun clause tadi, teman-teman. Yang di noun clause tadi juga ada whose noun, bedanya kalau artinya di noun clause tadi adalah bendanya siapa. Nah, tapi kalau di adjective clause, whose noun itu artinya adalah yang bendanya, jadi yang bla bla blanya. Misalkan kalau whose car, yang mobilnya, whose friends, yang teman-temannya, whose parents, yang kedua orang tuanya, misalnya seperti itu. Ya, jadi caranya bilang yang bla bla blanya. Kalau whose noun-nya di noun clause tadi artinya punyanya siapa itu, kayak gitu. Jadi kayak whose parents, orang tua siapa. Kemudian ada whose car, mobilnya siapa, kayak gitu. Jadi artinya siapa. Dan yang terakhir kita di adverb clause ya, teman-teman, conjunction yang dipakai di adverb clause itu ya conjunction selain yang kita bahas tadi. Ada juga yang sama sih, mungkin kayak when, itu artinya ketika sama dengan when yang di adjective clause. Bedanya kalau when di adjective clause sebelumnya harus ada kata bendanya. Kalau when di adverb clause tidak selalu karena dia nanti menambahkan keterangan ke seluruh kalimat. Nah, kalau predikatnya nggak butuh objek, pakai when tetap boleh karena dia sebagai keterangan kalimat seperti itu. Tapi kalau pakai adjective clause ya kalau nggak ada objeknya mau ditambahkan adjective clause lain nggak bisa seperti itu. Nah, ini tidak perlu dihafal teman-teman. Saya pun juga nggak hafal. Tapi teman-teman foto aja ya. Jadi di foto nanti ketika teman-teman latihan daripada diingat-ingat dihafal belajar nggak enak, hajar latihan sambil buka aja. Nanti lama-lama hafal sendiri seperti itu. Nah, silahkan difoto sambil mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya teman-teman? Baik, atau nanti kalau ada pertanyaan teman-teman boleh langsung unmute saja ya. Kita lanjut kalau gitu. Nah, conjunction subject predikat itu boleh dipendekkan teman-teman. Atau boleh diringkas kayak gitu ya. Nah, nama babnya peringkasan conjunction subject predikat itu adalah abridgment atau reduction. Atau istilahnya pemendekan klausa. Yang awalnya conjunction subject predikat itu dipendekkan. Makanya teman-teman nanti akan menemukan di soal structure TOEFL itu ada kemirip kayak conjunction. Tapi setelahnya nggak ada subjek predikatnya. Nah, itu sebenarnya awalnya conjunction subject predikat tapi sudah dipendekkan, teman-teman. Ya. Nah, kita ke pemendekan noun clause dulu atau conjunction subject predikat yang fungsinya sebagai noun.
Nah, cara memendekkannya adalah misalnya ada conjunction berupa kata tanya atau question word atau 5W1H tadi ya, diikuti subjek predikat. Nah, kalau di noun clause ketika dipendekkan conjunction nggak boleh hilang. Jadi tetap harus ada question word-nya. Jadi nanti ada 5W1H. Nah, yang hilang adalah subjeknya, teman-teman, sama predikatnya. Predikatnya nanti kita rubah menjadi to verb 1. Jadinya tinggal question word sama to verb 1. Nah, contohnya yang pakai CSP dulu ya. I don't know what I should do. Kalau diartikan, saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, itu setelahnya what ada kata I should do. Ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita pendekkan, itu nanti jadinya adalah I don't know what to do. Artinya sama, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Atau apa yang saya harus lakukan. Nah, itu kalau kita lihat setelahnya what itu nggak ada subjek predikat, teman-teman. Ya, sebenarnya ada tapi sudah dipendekkan. Jadi teman-teman jangan kaget kalau nanti di soal menemukan loh ini conjunction tapi kok nggak ada subjek predikat setelahnya di soal. Berarti soalnya salah. Bukan seperti itu, teman-teman. Itu sudah dipendekkan. Ya. Nah, tapi ada syaratnya untuk pemendekan noun clause ini subjeknya harus sama ya. Yang tidak terikat dengan conjunction dengan setelahnya conjunction itu harus sama, teman-teman. Kalau beda nggak bisa kita pendekkan. Contohnya ini, I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, ini karena subjeknya berbeda, kita nggak bisa pendekkan. Seperti itu. Yang bisa dipendekkan itu hanya ketika subjeknya sama. Ya. Kemudian bagaimana kalau conjunction-nya if atau whether? Kalau conjunction-nya if atau whether, nanti subjek predikat ya. Nah, nanti kalau dipendekkan sama teman-teman. Jadi tinggal conjunction-nya, subjeknya hilang, predikatnya dirubah menjadi to verb 1. Intinya cara merubah noun clause cuma kayak gitu sih. Tinggal conjunction sama to verb 1. Dan if nggak bisa dipendekkan ya. If itu kalau di noun clause dia hanya bisa panjang teman-teman. Hanya bisa CSP. Tapi kalau whether bisa. Contoh, I don't know whether I should go or not. Saya tidak tahu apakah saya harus ikut atau tidak. Nah, nanti kalau dipendekkan jadinya I don't know whether to go or not. Artinya sama, saya tidak tahu apakah harus ikut atau tidak. Nah, karena subjeknya sama. Kalau subjeknya beda sama, dia nggak bisa dipendekkan. Ya, teman-teman. Jadi hanya subjek yang sama saja yang bisa dipendekkan. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke pemendekan adjective clause. Kalau di noun clause tadi conjunction nggak boleh hilang ya. Kalau di adjective clause ini kebalikannya teman-teman. Conjunction-nya itu harus kita hapus ketika dia dipendekkan. Oke, dan di adjective clause itu yang bisa dipendekkan hanya conjunction yang sekaligus menjadi subjek, yaitu which, who, that, yang artinya yang itu ya, yang dia nanti langsung diikuti predikat. Nah, nanti kalau predikatnya itu memiliki arti aktif, ya teman-teman, itu nanti conjunction hilang, predikatnya kita rubah menjadi verb ing saja. Jadi sebenarnya verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary itu adalah kata sifat, pemendekan dari adjective clause. Namanya participle atau present participle. Artinya nanti yang sama kayak contoh nih teman-teman. I don't know the man who has used your bag without permission. Saya tidak kenal pria yang meminjam sepedamu tanpa izin itu. Nah, nanti kalau ditranslate nanti kalau dipendekkan maksud saya, I don't know the man using your bike without permission. Artinya sama, saya tidak kenal pria yang menggunakan sepedamu tanpa izin itu. Jadi untuk bilang yang kita bisa pakai who, kemudian diikuti verb aktif, atau langsung verb ing saja tanpa who, seperti itu ya. Kemudian bagaimana kalau predikatnya pasif? Jadi which, who, that diikuti predikat yang maknanya pasif. Karena maknanya pasif, ya sudah conjunction hilang, tinggal verb 3-nya saja. Ya, kalau aktif tadi verb ing, kalau pasif verb 3. Nah, materi kita hari ketiga ya, teman-teman. Sekarang ketemu alasannya kenapa kok verb 3 yang berdiri sendiri tidak bisa jadi predikat dan dia pasif karena sebenarnya dia adjektif, pemendekan dari adjective clause. Seperti itu. Contohnya, I don't know the man who has hit by a UFO last night. Saya tidak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Sebentar. Oke, Miss. Saya coba agak pelan-pelan ya, maaf teman-teman. Saya tidak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Nah, ini karena ada who was hit. Who was hit ya, maaf. Bacanya bukan who, teman, tapi who.
Who has hit itu pasif yang ditabrak. Nah, kalau dipendekkan tinggal verb 3-nya saja, yaitu hit-nya saja di situ. Nah, nanti jadinya I don't know the man hit by a UFO last night. Saya tidak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Seperti itu, ya. Nah, bagaimana kalau predikatnya itu nggak punya arti? Bukan aktif, bukan pasif, yaitu to be, teman-teman. To be kan kalau dia berdiri sendiri kan dia nggak punya arti, hanya buat syarat. Karena predikat dalam bahasa Inggris harus berupa kata kerja. Nah, kalau misalnya predikatnya berupa to be, ya teman-teman, atau linking verb, maka nanti conjunction dan predikat hilang semua. Tinggal informasi setelahnya linking verb-nya saja yang diapit oleh 2 koma. Ya, contoh, Albert, who is one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Nah, kalau diartikan Albert yang merupakan salah satu dari para ilmuwan di laboratorium itu memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Nah, nanti kalau kita pendekkan, Albert, one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Nah, ini sebutannya adalah apositif, teman-teman. Jadi sebenarnya apositif itu pemendekan dari adjective clause yang predikatnya itu adalah to be yang berdiri sendiri. Nah, itu langsung kita hilangkan jadinya apositif. Seperti itu, artinya sama, ya. Nah, itu adjective clause. Sekarang kita ke adverb clause yang terakhir, teman-teman. Nah, adverb clause ini sama kayak noun clause tadi, yang mana conjunction-nya harus tetap ada ketika dia dipendekkan. Ya, beda kalau adjective tadi kan conjunction hilang, teman-teman, ketika dipendekkan. Nah, tapi kalau di adverb clause conjunction-nya harus tetap ada. Nah, misal ada conjunction subject predikat, predikatnya itu aktif. Nah, nanti kalau cara memendekkannya, tinggal conjunction sama predikatnya di verb ing kan. Jadinya conjunction sama verb ing. Contoh, while I was doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Nah, itu subjeknya sama-sama I ya. Maka boleh kita pendekkan atau kita reduce atau singkat, ringkas seperti itu ya. Nah, nanti pemendekannya menjadi while doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Ketika mengerjakan PR biologiku tadi, saya mendengar suara yang aneh dari laci itu. Nah, kalau teman-teman lihat setelah conjunction well nggak ada subjek predikat itu. Ya, nah itu sebenarnya ada tapi sudah dipendekkan. Makanya conjunction verb ing, cara memendekkan adverb clause ya. Nah, bagaimana kalau predikatnya pasif, teman-teman? Jadinya nanti conjunction subjek predikat tapi predikatnya pasif. Kalau predikatnya pasif, ya sudah tinggal conjunction verb 3 aja namanya pasif, ya kan? Contohnya adalah while I was taken to the hospital, I heard a strange noise. Ketika saya dibawa ke rumah sakit, saya mendengar sebuah suara yang aneh. Nah, itu subjeknya sama-sama I, maka boleh kita pendekkan. Jadinya, while taken to the hospital, I heard a strange noise. Ketika dibawa ke rumah sakit tadi, saya mendengar suara yang aneh. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau predikatnya nggak punya arti, yaitu to be tadi ya, teman-teman. Kalau predikatnya nggak punya arti, yaitu to be atau linking verb namanya ya. Nah, kita lihat kata setelahnya. Setelahnya to be itu apa? Kalau setelahnya to be itu dia berupa kata benda atau noun, maka to be-nya nanti berubah menjadi being. Jadinya nanti conjunction being noun. Oke, contohnya. When I was a pilot, I could earn a lot. Ketika saya dulu menjadi seorang pilot, saya bisa mengumpulkan banyak uang. Nah, subjeknya sama-sama I, teman-teman. Maka bisa kita pendekkan. Jadinya, when being a pilot, I could earn a lot. Ketika saya menjadi pilot dulu, saya bisa mengumpulkan uang yang banyak. Seperti itu. Itu kalau setelahnya linking verb diikuti kata benda. Ya. Jadi cara membedakannya, linking verb-nya atau to be-nya itu kita ingkan. Jadinya tinggal conjunction, being. Nah, sekarang tahu ya fungsinya to be yang verb ing, being di situ teman-teman. Oke. Kemudian bagaimana jika setelahnya to be itu bukan noun? Misalnya saya isi dengan adjective. Nah, kalau misalnya setelahnya to be itu bukan kata benda, teman-teman, maka ya sudah hilang ya, tinggal conjunction sama
kata setelah linking verb yang bukan noun tadi. Kalau di sini adjektif ya tinggal conjunction sama adjektifnya saja. Contoh, when Rita is sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Nah, kalau diartikan ketika Rita sakit, Rita selalu memintaku untuk membawanya ke rumah sakit. Nah, kalau dipendekkan jadinya when sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Ketika sakit, Rita selalu memintaku untuk membawanya ke rumah sakit. Nah, itu tadi adalah materi kita yang hari ke-10 ya, teman-teman. Sebelum ke contoh soal nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Nah, untuk materi hari ke-10 ini paling banyak, teman-teman. Di soal structure TOEFL bisa dibilang 50%-nya ya. Itu adalah soal mengenai chapter 10 ini. Oke, kok saya bisa tahu? Karena dari soal-soal yang saya kumpulkan, teman-teman, saya sortir, saya pisah-pisahkan soal ini masuk ke chapter 1, soal ini masuk ke chapter. Yang paling banyak adalah di chapter 10. Dari 175 soal itu sekitar 90 soalnya adalah masuk ke chapter 10 ini. Kayak gitu. Dia memang agak sulit ya, tapi kalau teman-teman terbiasa, insya Allah gampang. Karena saya aja bisa, pasti teman-teman juga pasti juga bisa. Kayak gitu. Nggak ada pertanyaan ya? Baik, kalau nggak ada sekarang sebentar di chat sepertinya. Sir boleh diulangi yang DC menjadi noun clause. Oh, yang dependent clause yang menjadi noun yang di setelahnya preposisi. Oke. Sebentar saya bukakan ya. Sorry teman-teman. Sepertinya ada cara yang lebih cepat. Oh, nggak bisa, sorry. Nah ini, Mister, gimana? Sorry, Miss, gimana? Maksudnya penjelasannya, Kak, Miss? Oh alah, sorry, saya kira ada pertanyaan tentang ini. Jadi gini, preposisi kan setelahnya harus ada kata benda ya, teman-teman, sebagai objek untuk dirubah jadi keterangan. Nah, kata benda setelahnya preposisi itu bisa berupa anak kalimat atau conjunction subject predikat. Ya, contohnya adalah we all are concerned with what is currently happening to China. Kalau kita lihat di situ subjeknya we, predikatnya adalah are concerned, pasif ya. Nah, itu setelahnya ada preposisi with. Oke, maka setelahnya harusnya ada kata benda, tapi nggak ada kata benda, dia nabrak conjunction. Ya sudah, berarti conjunction subjek predikat inilah yang fungsinya sebagai benda, namanya noun clause. Seperti itu, Miss. Begitu bukan, Miss, maksudnya? Karena saya agak... Iya, iya, Mister gitu maksudnya. Oke, Soalnya kan tadi bingungnya tuh kan preposition, terus kan awalnya tadi noun, terus dia kayak kok nounnya bubar gitu ya? hilang gitu, gimana? Oke. Iya, iya, Jadi oke, oke, sorry. preposisi kan harusnya diikuti noun. Nah, nounnya itu Ah, boleh berupa noun clause atau conjunction subject predikat yang fungsinya sebagai noun. oh, Seperti berarti itu, dia Miss. langsung with what nggak apa ya? With what Nggak is apa-apa, the ada. Nah, misalkan teman-teman misalkan gini, saya kok nggak pernah denger ya kok ada kata with what. Nah, teman-teman bisa membuka Youglish, youglish.com. Saya tulis di chat ya, teman-teman. Oh iya, oke. Biar jadi ini cara saya mengecek pronunciation atau ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris itu ada nggak sih ini. Nah, teman-teman bisa cek di chat Zoom ya. Nah, youglish.com itu nanti teman-teman tulis jadi dia itu kayak YouTube, teman-teman. Hanya pencarian bahasa Inggris kayak gitu, tapi kayak YouTube gitu. Dan nanti ketika teman-teman isikan di pencariannya itu misalnya with what, nanti akan keluar kalimat yang menggunakan with what di speaking, di video seperti itu. Jadi ada video orang mengucapkan itu. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, sir, thank you. Alright, jadi dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silahkan.
Nggak ada? Baik, kalau nggak ada kita akan ke latihan contoh soal pertama, sorry maaf saya. Maksud saya ke contoh soal pertama. Nah, contoh soal pertama ini ya, teman-teman. Seperti biasa, kita cari predikatnya dulu ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ kita cari predikat, di situ ada belief, alright? Subjeknya adalah some ecologists. Kemudian ada predicate will be lost. Subjeknya adalah more than 50% of existing species. Nah, ada dua subjek, dua predikat. Teman-teman tahu kita butuh apa? Di sini kita butuh conjunction, right? Untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat, kita akan butuh conjunction. Nah, yang alpha ada conjunction because. Bravo itu juga conjunction. Nah, yang mana ini? Kayak gitu ya. Charlie ada tapi nggak bisa karena ada predikat lagi, double predikat. Kita hanya butuh conjunction saja. Kalau dimasukkan predikat lagi nanti kita butuh conjunction lagi. Jadi kita butuh dua conjunction nanti. Delta juga sama, ada conjunction tapi ada predikat lagi. Kita nggak butuh predikat lagi ya. Nah, jadi antara alpha sama bravo, teman-teman. Sebenarnya teman-teman bisa mengartikan ya, yang enak yang mana atau dengan cara yang kita pelajari hari ini. Because itu dipakai untuk adverbial clause atau anak kalimat yang fungsinya sebagai keterangan. That, nah that itu kita lihat dulu kata sebelum titik-titik kata apa. Kalau sebelum titik-titik itu kata benda berarti that itu kata sifat. Maksudnya nanti CSP-nya yang pakai that itu artinya yang ya that-nya. Itu sifat adjective clause. Tapi kalau sebelumnya that itu bukan kata benda berarti that-nya itu adalah bahwa. Noun clause nanti. Nah, cara mengeceknya kita lihat di situ ternyata belief itu predikat. Predikat itu kata kerja dan dia butuh objek, ya. Nah, berarti that ini artinya bahwa fungsinya sebagai noun clause. Kalau diletakkan di setelah kata benda berarti ini nanti CSP-nya berfungsi sebagai objek. Ya, karena belief butuh objek ya sudah kita langsung menemukan jawaban. Jawabannya that. Kalau kita masukkan adverb di situ, belief tetap kehilangan objek. Karena belief mempercayai atau percaya, itu dia butuh objek. Jadi selalu butuh kata benda setelahnya. Seperti itu. Berarti alpha nggak bisa, jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, some ecologists believe that more than 50% of existing species will be lost in the next 100 years. Kalau diartikan, beberapa ahli ekologi percaya bahwa lebih dari 50% dari spesies yang ada saat ini akan hilang di 100 tahun berikutnya. Seperti itu. Contoh kedua, teman-teman. Caranya sama ya, kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada stance. Subjeknya adalah a character. Tarik ke belakang lagi. Nah, others itu karena dia n di situ nggak ada koma sebelumnya. Dan sebelumnya others nggak ada subjek, berarti ini n ini hanya menghubungkan dua predikat saja. Ini kita anggap satu aja kalau ada seperti ini, teman-teman. Ya, jadi stand sama others itu kita anggap satu aja. Kemudian tarik ke belakang lagi, di situ ada subjek lagi yaitu the character, predikatnya adalah is delivering. Nah, berarti kalimat ini memiliki dua subjek, dua predikat. Berarti di titik-titik kita butuh conjunction, ya. Nah, alpha udah pasti nggak bisa ya, teman-teman. Itu itu preposisi, kita nggak butuh preposisi ya. Apalagi yang bravo. Yang pernah saya bilang ke teman-teman, kalau ada titik-titik di paling depan dan di pilihan ganda itu diawali oleh predikat, jangan dipilih. Di soal structure TOEFL, predikat itu tidak boleh muncul di awal kalimat. Dia bisa muncul sebelum subjek, bisa inversi ya, materi keempat, tapi nggak ada yang di paling depan. Pasti sebelumnya ada penanda inversi dulu. Ya, jadi makanya kalau titik-titiknya di paling depan, di pilihan ganda diawali oleh predikat, jangan dipilih, itu udah pasti salah. Bisa dibilang itu bonus pilihan yang berarti tinggal 3 pilihannya teman-teman. Kayak gitu, tinggal by, which, sama when. Kayak gitu. Kalau yang Charlie, which itu punyanya adjective clause ya. Yang tadi saya bilang teman-teman, adjective clause itu tidak boleh berdiri sendiri tanpa kata benda sebelumnya. Nah, kalau kita lihat titik-titiknya sebelumnya nggak ada kata bendanya. Ini letaknya bebas. Berarti kita nggak bisa pakai conjunction which. Oke. Jawabannya berarti yang delta, yaitu when. Nah, nanti kalau kita baca, when a character in a play stands alone on the stage and utters his or her thoughts aloud, the character is delivering a soliloquy. Kalau diartikan ketika seorang karakter dalam sebuah drama
berdiri sendiri di panggung dan menyatakan pikirannya secara keras atau dengan keras gitu ya. Karakter itu sedang menyampaikan soliloquy. Nah, soliloquy itu istilah drama-dramaan ya. Saya nggak tahu artinya bahasa Indonesianya apa, teman-teman. Nah, tapi kurang lebih itu tadi jawabannya delta. Lanjut lagi ke contoh terakhir, contoh ketiga. Sama teman-teman, cara pertama kita cari predikat dulu ya. Kalau saya, teman-teman boleh cari subjek dulu juga nggak apa-apa. Misalnya nih, cari subjek dulu. Oh, itu ada kata benda di depan. Itu subjek. Predikatnya adalah was named. Kemudian tarik ke belakang, nah itu describe bisa verb 2, bisa verb 3. Cara menentukannya, kita lihat kata setelahnya. Ternyata ada objeknya. Kalau ada objeknya berarti dia verb 2, fungsinya hanya bisa sebagai predikat. Oke, karena dia aktif bukan pasif. Pasif nggak boleh punya objek. Ya. Oke, berarti kita punya subjek, predikat, predikat. Artinya di titik-titik di sini kita butuh conjunction dan subjek. Nah, kalau kita lihat A, B, C, D, teman-teman, di situ conjunction yang dipakai adalah who, ya. Nah, kenapa kok ada apa dengan conjunction who? Conjunction who, which, sama that, teman-teman, yang artinya yang ya. Ini tidak boleh lengkap setelahnya. Jadi subjek atau objek salah satu harus hilang. Karena conjunction itu bisa menjabat sekaligus conjunction subjek atau conjunction objek. Seperti itu. Nah, cara mengetahui yang hilang atau subjek atau objeknya ya kita cek aja di soal. Ada objeknya enggak? Ternyata setelah describe tadi ada objeknya, teman-teman. Berarti yang harus hilang itu adalah subjeknya. Ya sudah, cari who yang paling dekat di sini, yang paling dekat dengan predikat karena who-nya itu menjadi conjunction sekaligus menjadi subjek. Berarti antara alpha, bravo atau Charlie. Delta udah pasti nggak bisa, teman-teman. Oke. Kemudian berarti delta udah pasti nggak bisa ya karena apalagi ada predikat di situ. Kalau yang Charlie, nah itu ada predikat lagi. Kita nggak butuh predikat lagi karena nanti predikatnya ada 3. Kita butuh 2 conjunction kalau ada 3 predikat. Alpha juga sama, itu ada predikat lagi teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya yang bravo ya. Jadi nanti kalau dibaca, Pikes Peak was named for Zebulon Pike, the explorer who described it. Kalau diartikan Pikes Peak atau puncak Pikes gitu ya kalau diartikan, tapi ini nggak perlu diartikan karena huruf besar semua, ini nama ya. Jadi Pikes Peak itu dinamai atas Zebulon Pike. Penjelajah yang mendeskripsikannya atau yang menjelaskannya atau yang menemukannya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Oke. Nah, dari ketiga contoh tadi nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan teman-teman. Enggak ada? Baik, kalau enggak ada, mari kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Seperti biasa, dicoba dulu biar kerasa sense-nya ya. Jangan takut salah teman-teman, silahkan. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu ya. Sepemahaman teman-teman dulu, jangan takut salah. Alright, ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Kita cek bareng ya. Seperti biasa, cari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Di situ ada verb SES yaitu causes, artinya menyebabkan. Subjeknya adalah drinking water, artinya adalah air minum. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, teman-teman. Artinya kalimat sudah lengkap, oke? Nah, kalau kita cek di pilihan ganda itu semua ada turunan kata kerja contain. Nah, kita cek. Kalau di sini kita mau masukkan kata kerja yang predikat, berarti harus CSP, ya. Yang alpha bukan CSP, bravo itu ada conjunction, tapi nggak ada subjek predikat setelahnya, teman-teman. Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, sedangkan di soal sudah ada predikat, nanti double predikat, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada conjunction, yang mana dia sekaligus menjadi subjek, ya. Predikatnya adalah is contained. Nah, tapi ini salah teman-teman. Kenapa?
predikatnya pasif. Masih ingat pasif itu tidak boleh punya objek. Kalau kita lihat di setelah titik-titik itu ada kata benda excessive amounts of fluorides. Kalau diartikan jumlah yang berlebihan dari fluorida. Ya, jadi nggak bisa pasif, harusnya aktif. Yang mengandung jumlah ya kayak gitu, bukan yang dikandung atau yang terkandung seperti itu. Ya sudah, berarti jawabannya yang alfa ya. Nah, ini verb ing yang berdiri sendiri itu sebenarnya pemendekan dari adjective clause, teman-teman. Ini sebenarnya adalah which contains atau which is containing, bisa. Pokoknya aktif ya setelahnya which. Nah, karena which contains yang mengandung itu bisa dipendekkan. Jadinya verb ing aja karena dia aktif. Ya, jadinya containing. Seperti itu. Oke, kita coba lagi, nggak apa-apa. Semakin sering teman-teman mencoba, semakin dapat sense-nya atau hafal ya. Dicoba dulu 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Alright, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban bravo dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama. Di situ ada predikat is. Sebentar teman-teman. Agak nge-lag ya. Nah, di situ ada predikat is, subjeknya a computer. Tarik ke belakang lagi, sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Kalimat sudah lengkap, oke? Nah, kalau kita lihat yang alpha ada predikat lagi. Kita nggak butuh predikat lagi. Nanti double predikat, kita butuh satu conjunction. Di soal nggak ada conjunction, alpha juga nggak ada conjunction. Nggak bisa. Kalau yang bravo ada conjunction that, yang dia sekaligus menjadi subjek ya. Predikatnya adalah processes. Jadi kemungkinan bravo bisa. Alright, that di situ artinya yang teman-teman. Makanya that itu menjabat sekaligus jadi subjek. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction that yang dia sebagai subjek sekaligus. Nah tapi ditambahkan subjek lagi. Jadi bikin salah, yang bikin salah double subject. Alright, di situ ada predikat. Nah nggak bisa yang Charlie salahnya karena ada it-nya. Nanti jadi double subjek. Jadi conjunction which who that yang artinya yang atau yang sebelumnya ada kata benda seperti ini. Salah satu harus hilang, entah subjeknya, entah objeknya. Karena di setelah titik-titik di soal itu sudah ada objeknya, yang hilang ya harusnya subjeknya. Kayak gitu. Kalau yang delta di situ ada conjunction dan subject that, predikatnya processes. Nah, tapi double ini apa namanya? Double object, teman-teman. Di soal itu sudah ada object information, nggak perlu ditambahkan pronoun lagi. Nanti double object atau pemborosan. Ya sudah, jawabannya berarti yang bravo ya. Nah, nanti kalau dibaca, a computer is a fast electronic machine that processes information according to a stored sequence called a program. Sebuah komputer merupakan sejenis mesin elektronik yang cepat yang memproses informasi berdasarkan urutan penyimpanan atau urutan yang telah disimpan atau telah diatur maksudnya ya, yang disebut dengan sebuah program. Oke, kita lanjut lagi. Nice, teman-teman. Dicoba lagi ya. Nomor 6, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Sepertinya belum ada jawaban. Atau mungkin ada? Nah, ada ternyata. Yaitu Charlie. Baik, kita cek teman-teman ya. Seperti biasa cari predikat, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat classify, subjeknya scientist, ada conjunction one way ya. Ada predikat lagi is, subjeknya mana? Subjeknya ya conjunction subjek predikat yang sebelumnya is itu teman-teman. Itu anak kalimat atau dependent clause yang fungsinya sebagai subjek atau noun clause namanya ya. Nah berarti dia sudah punya subjek kayak gitu. Nah, artinya kalimat sudah lengkap. Kalau kita lihat di sebelum titik-titik itu ada preposisi of. Setelah preposisi itu harus ada kata benda untuk dirubah menjadi keterangan.
Dan kata bendanya itu juga boleh berbentuk CSP atau conjunction subject predikat. Ya, kalau kita lihat yang alpha itu ada subjek predikat tapi nggak ada conjunction, nggak bisa ya teman-teman. Kalau yang bravo ada conjunction, ada subjek, ada predikat. Nah, satu, conjunction which itu bukan untuk noun clause. Dia untuk adjective clause. Harus ada kata benda sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, conjunction which itu subjek atau objek salah satu harus ada yang hilang. Sedangkan setelahnya which itu ada subjek they, ada objek their essential nutrients. Yang mana nggak bisa. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie ada conjunction how, subjeknya they, predikatnya obtain, kemungkinan Charlie bisa karena 5W1H atau kata tanya itu juga bisa menjadi conjunctionnya noun clause ya. Kita tahan dulu yang Charlie. Kalau yang delta ada predikat berupa auxiliary verb, tapi nggak ada conjunction lagi, nggak ada subjek lagi, nggak bisa. Ya teman-teman. Ya sudah jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, one way scientists classify living organisms is on the basis of how they obtain their essential nutrients. Kalau diartikan, salah satu cara para ilmuwan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah pada bagaimana atau pada dasar dari bagaimana mereka mendapatkan nutrients itu asupan makanan yang penting bagi mereka. Mungkin diartikan seperti itu kurang lebih ya. Oke, intinya jawabannya Charlie. Good job teman-teman. Next, number 7. Dicoba dulu silakan. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu. Dan ada jawaban Alpha, ada juga Charlie. Oke, kita cek ya. Jangan takut salah, Alpha atau Charlie. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada is ya, subjeknya adalah the name squirrel. Tarik ke belakang lagi ada conjunction that. Nah, setelahnya ada predikat live, berarti that ini sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Alright. Kemudian ada subjek lagi it, predikatnya adalah is ya. Jadi iris seperti itu. Artinya kalimat ini punya 3 subjek predikat dan hanya satu conjunction. Yang mana kita butuh conjunction lagi. Oke, cari ABCD yang conjunction. Nah, ABC itu conjunction, yang delta bukan. Delta itu preposisi ya, teman-teman. Inspire itu satu kata. Itu preposisi artinya meskipun. Nah, berarti delta bukan. Kita butuhnya conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, yang alpha whether itu punyanya noun clause. Bravo juga sama. That itu di situ punyanya noun clause karena predikatnya is. Tapi dia ada subjeknya. Berarti itu artinya that-nya bahwa, bukan yang. Karena that yang artinya yang kalau pakai is ya that is langsung nggak boleh dikasih subjek karena is itu nggak butuh objek seperti itu. Nah berarti antara alpha atau bravo itu dua-duanya noun clause ya teman-teman. Kalau di sini kita isi noun itu fungsinya nggak jelas sebagai apa teman-teman. Karena noun clause itu fungsi di kalimat sebagai subjek, di sebelumnya predikat ya berarti, atau sebagai objek di setelahnya kata kerja, atau kalau nggak gitu di setelahnya preposisi. Nah ini sebelumnya titik-titik itu koma teman-teman. Berarti itu nggak bisa kita isi dengan noun clause. Kita hanya bisa mengisi dengan adverb clause atau adjective clause sebenarnya boleh, tapi nggak ada conjunction yang dipakai di adjective clause. Ya, jawabannya adalah yang Charlie itu adalah conjunctionnya adverbial clause atau klausa yang fungsinya sebagai keterangan. Nah nanti kalau dibaca, the name squirrel is commonly used for those forms of the family Sciuridae that live in trees. Although it is equally accurate for ground dwelling types. Kalau diartikan istilah atau nama tupai itu secara umum atau secara apa ya, secara awamnya itu dipakai atau digunakan untuk bentuk-bentuk keluarga Sciuridae yang hidup di pohon. Meskipun istilah apa namanya, istilah tupai itu setara atau akurat juga gitu ya. Secara setara itu juga akurat untuk jenis-jenis yang hidup di tanah atau yang menghuni
tanah. Seperti itu. Maksudnya bukan di atas pohon. Seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Kita lanjut ke nomor 8. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, semuanya menjawab alfa ya. Oke, semuanya menjawab alfa. Ya, betul teman-teman. The answer is alpha. Nah, alasannya kenapa? Langsung aja, tidak perlu dicek subjek predikat juga bisa ya. Di sebelum titik-titik ada preposisi of, teman-teman. Masih ingat setelah preposisi itu kita butuh objeknya atau kata benda sebagai object of preposition. Nah, kalau kita lihat pilihan A, B, C, D itu ada predikatnya semua tuh. Kalau nggak gitu kalau nggak gitu ada conjunction. Nah, di sini berarti kita masukkan aja conjunction subject predikat atau kita nyebutnya noun clause tadi ya, atau dependent clause yang fungsinya sebagai noun. Nah, A, B, C, D yang conjunction subject predikat itu cuma satu, yaitu yang alpha. Ya sudah berarti jawabannya alpha. Itu ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek yaitu what, teman-teman. Oke, predikatnya adalah is. Nah, nanti kalau dibaca the Bering Land Bridge sebagai subjek ya, predikatnya adalah was. An ice age landmass linking Siberia and Alaska in the area of what is now the Bering Strait. Kalau diartikan jembatan daratan Bering atau the Bering Land Bridge merupakan sebuah daratan luas dari zaman es yang menghubungkan Siberia dan Alaska di area tersebut. Di area dari apa yang sekarang ini disebut dengan Bering Strait. Kalau diartikan seperti itu. Atau strait itu artinya selat ya. Jadi selat Bering seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, semuanya menjawab alfa ya. Kita cek bersama. Cari predikat dulu teman-teman di soal. Jadi di situ ada has. Subjeknya adalah the wood. Kemudian, nah hati-hati when di situ bukan conjunction ya. Karena dia setelahnya nggak ada subjek predikat teman-teman. Sebenarnya ada sebelumnya, tapi sudah dipendekkan. Dari when it is finished menjadi when finished. Pemendekan adverbial clause ketika dia pasif. Jadi tinggal conjunction verb 3-nya saja. Seperti itu. Nah, intinya kalimat sudah lengkap ya, ke subjek dan predikat. Tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu semua ada conjunction-nya, teman-teman. Ada conjunction-nya semua itu. Oke. Nah, berarti kita cari conjunction subjek predikat. Yang alpha itu ada conjunction which, subjeknya which, predikatnya adalah is. Nah, ketemu langsung jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang bravo itu ada conjunction which, nah yang harusnya kalau predikatnya is itu subjeknya lah yang harus hilang. Ini malah dikasih subjek. Bravo nggak bisa ya, double subjek teman-teman. Kalau yang Charlie, nah setelah conjunction of which ini nggak ada subjek, nggak ada predikat, nggak bisa ya. Apalagi adjective clause itu cara memendekkannya, conjunction-nya hilang. Kalau yang delta, nah ini malah double conjunction, ada that, ada which, sedangkan nggak ada subjek predikat. Kita nanti butuh 2 subjek predikat kalau kita masukkan delta. Ya, delta nggak bisa. Nah jawabannya berarti yang alpha. Nah nanti kalau dibaca, the wood of the black cherry tree, which is native to North America, has a reddish brown color and warm luster when finished. Kalau diartikan kayu dari pohon ceri hitam
yang berasal atau yang asli dari Amerika Utara memiliki warna coklat kemerahan dan sebuah kilauan yang hangat kayak gitu ya teman ketika sudah diselesaikan, ketika selesai kayak gitu. Maksudnya nggak tahu saya selesai apa ini karena nggak jelas di situ selesai when finish. Maksudnya mungkin selesai diolah ya teman-teman mungkin. Oke, kita lanjut lagi ke nomor terakhir, nomor 10. Dicoba dulu, silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, dan Charlie. Alright, kita cek ya teman-teman. Apakah Alpha, Bravo, atau Charlie, kita cek seperti biasa cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada verb 2 di bawah ya, yaitu launch karena dia punya objek, berarti itu verb 2. Bukan verb 3. Verb 3 kalau pasif nggak boleh punya objek. Subjeknya adalah the first canal. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap teman-teman. Nah tapi kalau kita cek pilihan A, B, C, D itu entah ada conjunction atau predikat lagi ya. Ya sudah kita cari A, B, C, D yang conjunction subjek predikat. Ada nggak? Yang alpha itu ada conjunction dan subject which ya teman-teman, tapi tidak ada predikatnya. Kenapa? Build di sini verb 3, teman-teman. Bukan verb 2. Kenapa? Karena nggak ada objeknya. Build itu artinya membangun. Membangun itu butuh objeknya. Ya sudah berarti alpha nggak bisa. Ya, membangun apa? Nggak ada harusnya which is built atau kalau lampau ya which was built kayak gitu. Kalau yang Bravo and build, and itu harus menghubungkan dua yang sama ya. Kalau setelahnya ada verb 3, maka sebelumnya harus ada verb 3. Nah itu sebelum koma nggak ada verb 3 sama sekali. Bravo nggak bisa teman-teman. Kalau yang Charlie was built itu predikat. Kita nggak bisa masukkan predikat lagi tanpa conjunction. Nah jawabannya adalah yang delta ya teman-teman. Itu built itu pemendekan dari which was built. Nah, which was built, adjective clause ya. Kalau dia which diikuti subjek, which diikuti predikat pasif, maka tinggal verb 3-nya saja. Nah, itu pemendekan dari which was built. Nanti kalau dibaca, the first canal in the United States built on the Connecticut River to bypass a waterfall launched an era of canal building. Kalau diartikan, terusan pertama kali di Amerika Serikat yang dibangun pada Sungai Connecticut untuk melewati sebuah air terjun, memulai atau meluncurkan sebuah era dari pembangunan kanal atau pembangunan terusan seperti itu. Nah itu tadi adalah materi kita structure terakhir ya teman-teman, dan memang itu paling sulit kalau dari kebanyakan member-member sebelumnya. Menurut saya juga itu termasuk menantang ya, tapi kalau teman-teman udah terbiasa enak kok. Maksudnya kayak jadi insting kayak gitu. Memang tantangannya adalah harus dibiasakan. Nah mungkin gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu nih? Silakan. Nggak ada ya? Atau nanti kalau teman-teman latihan yang di Drive itu butuh penjelasan apapun, maksudnya butuh bantuan apapun, silahkan japri saya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp seperti biasanya ya. Baik, thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again tomorrow with listening, first part of listening. See you next time. Last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you everyone and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good night. Thank you.